akan saya perhatiin ya Ibu. Baik, hari ini ada jadwal kunjungan ya Ibu? Iya Sus, sudah selesai sama tadi. adiknya juga? Iya. Oh iya, baik. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait materi teknik menyusui yang benar ya Ibu. Iya Sus. Nah, itu tujuannya itu agar Ibu memahami terkait pentingnya ASI eksklusif dan Ibu memahami serta Ibu bisa memberikan ASI eksklusif sepenuhnya kepada bayi dan Ibu mengetahui teknik-teknik yang benar untuk menyusui ya Ibu. Oke Sus. Baik, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, jika Ibu bersedia saya mulai ya Ibu. Iya Sus. Saya menggunakan media kalender seperti ini. Oke. Baik, jadi kalau boleh tahu posisi biasanya Ibu memberikan ASI kepada bayi itu seperti apa? Biasanya tiduran sih Sus. Oh, sambil tiduran. Iya. Oh ya. Baik, di sini saya akan memberikan informasi yang lebih dalam terkait teknik menyusui yang benar ya Ibu. Baik Sus. Baik. Nah, jadi menyusui itu merupakan proses fisiologis dan psikologis yang melibatkan transfer ASI dari ibu kepada bayi. Nah, atau dari anak kecil kepada payudara ibu. Nah, bayi menggunakan refleks menyusu. Jadi bayi itu menggunakan refleks menyusu ya Bu untuk mendapatkan ASI. Nah, yang berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara optimal, sekaligus memberikan perlindungan imunologis dan dukungan perkembangan emosional. Jadi fungsinya itu ASI untuk memberikan kebutuhan nutrisi dan juga memberikan ketahanan tubuh kepada bayi atau imunologis ya Ibu. Oh, yes. Nah, baik. Nah, manfaat dari menyusui yang benar itu yang pertama itu bayi merasa puas dan nyaman. Nah, kalau Ibu memberikan teknik menyusuinya itu benar, bayi akan merasa puas dan nyaman. Tetapi jika Ibu memberikan teknik menyusuinya salah, itu bayi biasanya rewel seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, puting Ibu tidak luka. Kalau tekniknya benar, puting Ibu tidak luka atau lecet ya Ibu. Oh, yes. Kemudian tidak ada muntah ataupun gumam. Kemudian melancarkan produksi ASI. Jadi saat bayi merasa nyaman seperti itu saat menyusu, itu melancarkan produksi ASI juga ya Ibu. Kemudian mempercepat involusi rahim. Nah, sebelumnya waktu Ibu hamil kan rahim membesar seperti itu untuk tempat dari bayi. Nah, kemudian setelah Ibu melahirkan itu rahim itu akan kembali mengecil lagi. Nah, selanjutnya meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan juga bayi. Selanjutnya, kerugian menyusui yang tidak benar. Jadi kalau teknik menyusuinya yang tidak benar itu bisa menimbulkan kerugian baik dari ibu ataupun bayinya ya. Jadi yang pertama itu bisa menimbulkan masalah bentuk mulut ataupun gigi. Jadi mohon maaf sekali Ibu, kalau misal teknik menyusuinya salah, itu biasanya bisa menimbulkan gigi bayi itu bisa tidak beraturan ataupun mohon maaf atau sedikit maju seperti itu. Kemudian bayi tersedak saat menyusu jika tekniknya salah. Kemudian bayi menolak untuk menyusu, biasanya rewel bayinya. Selanjutnya, ASI tidak keluar secara optimal. Puting ibu lecet dan nyeri. Nah, biasanya kalau tekniknya salah, biasanya putingnya itu lecet atau luka gitu ya Ibu. Oh iya. Kemudian ibu stres dan mengalami kelelahan karena mungkin bayinya rewel atau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya posisi dalam menyusui lah. Biasanya kan tadi Ibu bilang kalau menyusui biasanya sambil berbaring seperti itu. Nah, kebetulan itu tuh ada posisinya sendiri, Bu. Nah, ini di sini ada sesuai gambar ada posisi berbaring. Nah, posisi berbaring ini cocok untuk menyusui di tempat tidur biasanya sambil tiduran seperti itu. Nah, posisinya Ibu berbaring miring dengan bantal dan yang menopang kepala dan dekatkan bayi menghadap ibu tengkurap. Nah, selanjutnya ada posisi bersandar. Nah, bayinya ini bersandar.
Kepala, leher, dan bahu ibu ditopang dan bayi bersandar di tubuh ibu. Jadi seperti gambar ini ya Bu, seperti Oh itu. iya, seperti ini. Iya betul. Terus selanjutnya ada posisi candle hold. Nah itu tuh ibu duduk tegak dan bayi berada dalam garis lurus. Nah bayi berada di garis lurus seperti ini tanpa ruang di antara ibu dan bayi. Jadi antara bayi dan ibu itu tidak ada jarak ataupun ruang. Jadi lebih dekat ke ibu seperti itu. Terus posisi football hold. Nah bagus untuk ibu berpayudara besar karena memungkinkan tangan yang satu itu bebas saat menggendong bayi di satu sisi seperti bola. Sepertinya posisinya tuh yang satu menggendong bayi dan yang satu memegang payudara. Bebas ya. Kemudian yang selanjutnya posisi cross candle hold. Nah cocok untuk bayi kecil atau mereka yang kesulitan menyusu. Nah, gendong bayi dengan tangan yang berlawanan dengan payudara yang sedang ibu gunakan untuk menyusu dan gunakan tangan ibu yang lain untuk menopang payudara. Jadi tangan ibu menopang bayi, kemudian tangan yang satunya memegang payudara dengan ibu jarinya di atas, kemudian jari yang lain menopang payudara. Seperti itu. Selanjutnya teknik meletakkan puting. Jadi ini ada ya Bu di gambar teknik yang benar dan teknik yang salah. Jadi teknik yang benar itu puting ibu dan areola. Jadi areola itu merupakan kulit yang mengalami pigmentasi atau perubahan warna di sekitar puting ibu. Nah itu kalau tekniknya yang benar, teknik peletakan puting yang benar itu puting dan areola itu masuk ke mulut bayi. Jadi tidak hanya puting, agar tidak menimbulkan lecet ataupun luka ya Ibu. Selanjutnya teknik menyusui yang benar. Nah yang pertama, ibu itu bisa cuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Nah sebelum ibu mulai menyusui itu cuci tangan yang bersih terlebih dahulu. Kemudian peras sedikit ASI dan oleskan ke puting dan sekitar puting berwarna hitam atau areola yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ASINya diperas sedikit kan keluar sedikit terus dioleskan kepada bagian puting dan areola. Kemudian pegang bayi dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku seperti ini ya Ibu. Dan bokong bayi terletak pada lengan seperti ini. Betul. Kemudian ibu bisa mengatur posisi yang menurut ibu nyaman, itu bisa sambil berbaring atau duduk seperti yang sudah saya jelaskan tadi tekniknya. Kemudian tempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satu di depan kepala bayi menghadap payudara seperti ini. Tuh, menghadap payudara. Nah, selanjutnya memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus, telinga dan lengan pada garis lurus. Nah, betul seperti itu. Kemudian ibu memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari lainnya menopang. Di bawah tanpa menekan puting atau areola, tidak boleh menekan puting ya Bu. Kemudian ibu tangannya bisa merangsang bayi, nah agar bayi membuka mulut. Kemudian ibu bisa langsung mendekatkan puting ibu agar bayi langsung membesar. Nah selanjutnya setelah bayi mulai membesar, ibu dilanjutkan melepas pegangan pada payudara dan tetap mempertahankan bayi selama menyusui. Kan tadi ibu memegang payudara. Jika bayi sudah mulai membesar, nah ibu bisa melepaskan tangannya tersebut. Selanjutnya ada teknik melepaskan hisapan pada bayi. Jadi untuk melepaskan hisapan pada bayi itu tidak boleh langsung ditarik seperti itu ya Bu. Itu bisa menimbulkan luka ataupun lecet pada puting atau payudara ibu. Nah biasanya setelah selesai menyusu kurang lebih selama 10 menit harus melepaskan
puting dari mulut bayi ya ibu. Nah, caranya itu yang pertama itu ibu kan tadi sudah cuci tangan sebelum menyusui. Nah ibu bisa memasukkan jari kelingking, kan sudah bersih jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi, jadi ke sudut mulut bayi dan kemudian diambil seperti itu. Nah ya teknik yang kedua ibu bisa menekan dagu bayi. Nah, kan biasanya kalau disa-disa seperti itu kan biasanya kalau mengeluarkan puting biasanya menutup hidung bayi. Dipencet. Iya betul. Itu tidak disarankan ya ibu karena bayi bisa gelagapan seperti itu, kurang oksigen ya ibu. Selanjutnya juga bisa jangan juga menarik puting susu secara langsung. Baik, selanjutnya ada cara menyendawakan bayi setelah minum ASI. Jadi bayi setelah minum ASI itu sebaiknya harus disendawakan terlebih dahulu, jangan langsung diletakkan di tempat tidur seperti itu ya Bu. Nah, cara yang pertama untuk menyendawakan bayi itu yang pertama bisa posisikan bayi di bahu ibu dengan diberikan sedikit tepukan. Nah, itu diberikan seperti itu, kemudian diberikan tepukan di bagian belakang, bahu belakang. Kemudian teknik yang kedua, jika bayi sudah cukup umur, ibu bisa menundukkan bayi di pangkuan ibu, kemudian ibu menepuk juga bagian bahu belakang. Kemudian cara yang ketiga, tengkurapkan bayi di pangkuan. Nah, bayi bisa ditengkurapkan di pangkuan tangan ibu, kemudian ditepuk bagian bahu belakang ibu. Ya betul. Jadi teknik menyusui itu, jadi biasanya kalau ibu menyusui itu dijadwalkan atau tidak ya Bu? Tidak, Sus. Oh tidak, bagus berarti. Jadi kalau menyusui itu tidak boleh dijadwalkan, misalnya kalau 5 jam kemudian saya harus menyusui lagi gitu ya. Jadi kalau bayi sudah merasa haus atau mungkin rewel gitu, jadi ibu harus segera memberikan ASI kepada bayi agar kebutuhan nutrisinya juga tercukupi. Baik ibu, di sini saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan mengenai materi teknik menyusui yang benar. Nah, ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Oh, tidak ada. Baik. Kalau boleh tahu, ibu bisa menyebutkan teknik menyusui yang benar itu seperti apa Bu yang sudah saya jelaskan seperti tadi? Bisa mencuci tangan terlebih dahulu, Ya, setelah itu betul. membuka baju. Ibu bisa memposisikan bayi nyaman dengan di itu bokong di lengan, rambutnya ini garis lurus sejajar pada bagian belakang leher. Selanjutnya ibu bisa mengatur posisi seperti bisa bersandar, berbaring, ataupun duduk. Selanjutnya ibu bisa menempelkan perut bayi pada perut ibu, terungkap seperti itu. Ibu bisa dengan merangsang bayi, yaitu bisa di sudut mulut bayi, bisa di tengah-tengah. Kita memegang payudara, bisa kita masukkan seperti itu. Oh ya, baik. Berarti ibu sudah memahami terkait materi yang saya sampaikan ya ibu? Iya, Sus. Baik ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ya ibu atas kerjasamanya. Iya, Sus, Baik, sama-sama. semoga ibu dan adik sehat selalu ya. Iya, Sus, amin. Terima Terima kasih. kasih.